Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Fahrul Ramdhani. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi seputar pasar uang dan pasar modal yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Mohtofan Nugroho SSI MM. Dan untuk topik pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada pasar uang dan pasar modal, yang kedua dana internal dan dana eksternal, yang ketiga lembaga keuangan internasional, dan yang keempat teori signaling dalam struktur modal. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pasar uang. Menurut Bank Indonesia, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Singkatnya, pasar uang adalah tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Selanjutnya, pasar uang juga mempunyai kelebihan. Yang pertama, lebih aman. Menurut Fifth Person, instrumen di money market merupakan salah satu investasi yang sangat aman. Mengapa demikian? Karena transaksi dalam money market dilindungi oleh bank, pemerintah, dan institusi peminjam yang terpercaya. Kelebihan yang kedua yaitu likuiditas yang tinggi. Likuiditas mengacu pada tingkat kemudahan suatu aset untuk dicairkan menjadi uang tunai. Artinya, kamu akan membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat untuk mengubah investasimu menjadi uang tunai. Hal ini tentunya menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis investasi lain, termasuk investasi pada aset yang kurang liquid. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga dalam pasar uang yaitu nilainya stabil. Bagi pemula, money market bisa jadi pilihan terbaikmu karena nilainya yang cenderung stabil. Berbeda dengan saham, misalnya yang nilainya jauh lebih fluktuatif. Dengan memiliki nilai yang lebih stabil ini, kamu jadi lebih mudah memprediksi kapan kamu akan mendapatkan keuntungan finansial. Selanjutnya, ada juga kekurangan dari pasar uang. Yang pertama, yaitu low return. Instrumen investasi yang memiliki low risk biasanya akan mendatangkan low return pula. Artinya, apabila risikonya rendah, keuntungan yang akan kamu peroleh juga biasanya rendah. Kekurangan yang kedua yaitu risiko rugi karena inflasi. Kekurangan pasar uang selanjutnya adalah risiko merugi karena inflasi dan melemahkan daya belimu ke depannya. Apabila instrumen memberikan keuntungan 3%, sedangkan angka inflasi ada di 4%, ada kemungkinan kamu akan kesulitan melakukan pembelian di money market kelak. Kekurangan yang ketiga dalam pasar uang yaitu biasanya memiliki batasan penarikan dana. Meskipun memiliki likuiditas yang tinggi, kamu tetap harus memperhatikan peraturan pencairan dana pada investasimu. Beberapa akun instrumen money market memiliki persyaratan minimum saldo dan ketentuan lainnya ketika kamu ingin melakukan pencairan. Selanjutnya, pasar modal. Secara umum, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang. Contohnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI ini merupakan suatu pasar modal yang berada di Indonesia. Pasar modal pun juga memiliki kelebihan. Yang pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha namun terkendala pendanaan biasanya akan menawarkan untuk berinteraksi di pasar modal
agar memperoleh sumber pendanaan yang cepat dan banyak bagi perusahaan. Yang kedua, indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam menghitung pendapatan nasional, investasi merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan, sehingga suatu bangsa aktif kegiatan investasinya bisa dikatakan baik pula perkembangan perekonomiannya. Lalu yang ketiga, sebagai sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Apabila masyarakat melakukan investasi dan ternyata perusahaan tempat ditanamkan investasi tersebut mendapatkan untung yang banyak, maka hal ini akan memperbesar kemungkinan untuk memperoleh keuntungan pula. Selanjutnya, kekurangan dalam pasar modal. Yang pertama, belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Sayangnya, pasar modal baru dikenal di lapangan masyarakat menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah umumnya belum cukup mengenal istilah, cara kerja, maupun prosedur untuk terlibat. Yang kedua, yaitu ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Nilai kurs yang tidak stabil membuat investor menjadi takut untuk berinvestasi di perusahaan negara tersebut atau bahkan dapat mengalami kerugian. Yang ketiga, tidak seluruh investasi berujung manis. Maksudnya, ada kalanya suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan menimbulkan capital gain atau dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi di awal. Selanjutnya, yaitu ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama yaitu dalam jangka waktu. Pada pasar uang, jangka waktunya yaitu jangka pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Sedangkan pada pasar modal, jangka waktunya panjang, biasanya di atas 1 tahun. Yang kedua, pada tingkat bunga. Pada pasar uang, tingkat bunganya relatif tinggi, sedangkan pada pasar modal, tingkat bunganya relatif rendah. Yang ketiga, tingkat risiko. Pada pasar uang, tingkat risikonya lebih tinggi atau relatif tinggi, sedangkan pasar modal tingkat risikonya relatif rendah. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dana internal dan dana eksternal. Sumber dana perusahaan adalah sumber dana dari mana perusahaan mendapatkan sejumlah dana yang digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas perusahaan. Terdapat 2 jenis pendanaan untuk mendanai investasi. Pendanaan pertama adalah pendanaan internal yang menggunakan sumber dana internal perusahaan. Dan yang kedua adalah pendanaan eksternal dengan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Contoh dana internal yaitu modal pemilik bisnis, laba ditahan, dan penjualan aset perusahaan. Sedangkan contoh dana eksternal yaitu ada pinjaman dari orang terdekat serta pinjaman dari bank. Masuk kelebihan dan kekurangan dana internal. Kelebihannya yaitu memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kontrol penuh, meningkatkan proses perencanaan, serta mengurangi total biaya sebagian besar proyek. Dan kekurangannya yaitu dapat berdampak negatif pada anggaran operasional, membutuhkan perkiraan yang akurat agar efektif, dan proyek mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dana eksternal. Kelebihannya yaitu akses tambahan ke modal, diversifikasi risiko, serta pertumbuhan yang cepat. Untuk kekurangannya yaitu beban keuangan, ketergantungan eksternal, dan pengaruh dari eksternal atau dari luar. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional yang dibahas kali ini yaitu Bank Pembangunan Asia atau ADB, Asian Development Bank. Asian Development Bank atau ADB adalah suatu institusi finansial pembangunan multilateral yang didedikasikan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di kawasan Asia dan Asia Pasifik.
atau lembaga keuangan internasional yang didedikasikan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Lalu sejarahnya, Bank Pembangunan Asia didirikan berdasarkan resolusi yang diadopsi pada konferensi tingkat menteri pertama tentang kerjasama ekonomi Asia pada tahun 1963. Konferensi ini diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi Timur Jauh PBB. Saat itu, Filipina ditunjuk sebagai tuan rumah organisasi baru tersebut dan diresmikan pada 19 Desember 1966. Saat itu, Bank Pembangunan Asia pertama beranggotakan 31 negara, dengan presiden pertamanya adalah Takeshi Watanabe. Selama tahun 1960-an, ADB memfokuskan sebagian besar bantuannya pada produksi pangan dan pembangunan pedesaan. ADB berdiri tahun 1966, bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi, dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Lalu ada fungsi dan tujuan dari ADB. Yang pertama, yaitu mendukung investasi publik dan swasta di kawasan Asia untuk tujuan pembangunan. Yang kedua, penggunaan sumber daya siap membiayai pembangunan dengan mengutamakan kawasan dan subkawasan Asia, mengutamakan kebutuhan negara-negara kecil atau sulit berkembang di kawasan Asia. Ketiga, memperkuat perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, khususnya antar negara-negara Asia. Lalu, anggota ECAF atau The Economic Commission for ASEAN and the Far East. Badan khusus PBB yang berpusat di Bangkok, Thailand, atas inisiatif negara Asia anggota PBB yang bertujuan memperoleh pengakuan atas status Asia yang baru dalam segala kejadian di dunia, termasuk finansial dan non-finansial. Selanjutnya juga negara di wilayah Asia dan negara berkembang di luar Asia yang telah menjadi anggota PBB. Kemudian kegiatan atau proyek dari ADB. Tahun 1970-an, selama dekade ini, negara-negara mengalami guncangan minyak untuk pertama kalinya. ADB berperan dalam memperkuat dukungan terhadap proyek-proyek energi, khususnya proyek-proyek yang mendorong pengembangan sumber daya energi dalam negeri di negara-negara peserta. Selanjutnya, tahun 2010, Asia telah mengatasi krisis ekonomi dan menjadi mesin pertumbuhan global. Namun, beberapa anggota ADB masih menghadapi kesenjangan ekonomi. Karena alasan inilah, ADB memusatkan perhatian pada perlunya mendorong pertumbuhan inklusif di daerah-daerah tertinggal. Dan proyek terkenal lainnya dari ADB yaitu Jalur Pipa Trans Afghanistan, proyek rekonstruksi dan rehabilitasi gempa bumi Gujarat, India, dalam program kerjasama ekonomi regional Asia Tengah. Dan topik yang terakhir yaitu mengenai sinyal teori. Teori sinyal atau signaling theory pertama kali dimukakan oleh Spence yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Menurut Brigham dan Houston, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang proses perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan
dan bagaimana efeknya pada perusahaan. Investasinya bisa dikatakan Kemudian ada berkembang informasi dalam perekonomiannya. teori sinyal. A. Kualitas informasi dalam teori sinyal. Sebagai sarana Informasi yang yang lengkap, diselenggarakan relevan, untuk akurat, mendapatkan dan keuntungan. tepat waktu sangat Apabila diperlukan oleh masyarakat investor di pasar melakukan modal investasi sebagai alat dan analisis ternyata perusahaan untuk tidak mengambil menggunakan keputusan investor investasi. tersebut mendapatkan untung yang banyak, Informasi yang maka dipublikasikan sebagai hal ini suatu akan pengumuman memperbesar akan kemungkinan memberikan sinyal bagi memperoleh investor keuntungan. dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung Selanjutnya, nilai kekurangan positif, dalam pasar modal. maka Yang diharapkan pertama, pasar akan bereaksi belum pada waktu membentuk pengumuman seberapa tersebut laporan diterima masyarakat. oleh pasar. Yang B. Selanjutnya, Efek pasar sinyal. modal baru dikenal Signaling mencapai teori masyarakat menjelaskan menengah ke mengapa atas. perusahaan mempunyai Masyarakat dorongan untuk menengah bawah memberikan informasi umumnya laporan belum keuangan mengenal pada istilah pihak eksternal. cara kerja Dorongan maupun perusahaan prosedur untuk untuk memberikan trading. informasi karena Kedua, terdapat asimetri informasi kestabilan kurs antara sangat perusahaan berpengaruh dan pihak pada harga luar, saham. karena perusahaan Nilai kurs mengetahui yang lebih tidak banyak stabil mengenai membuat perusahaan dan investor prospek menjadi yang akan lebih datang ragu untuk daripada pihak berinvestasi luar di perusahaan atau dengan nilai investor tersebut dan kreditor. atau bahkan dapat mengalami kerugian. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan Yang mengurangi ketiga, informasi asimetri. tidak seluruh Salah satu cara investasi untuk berujung mengurangi lurus. informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal Tidak pada saja pihak luar. suatu investasi dapat menghasilkan Lalu keuntungan hubungan teori dan signaling bakal dengan rasio menyebabkan keuangan. kerugian, atau Laporan dapat keuangan dapat memperburuk digunakan untuk karena mengambil memberitahu keputusan bagi para perusahaan investor. tidak Laporan menghasilkan keuangan keuntungan merupakan bagian terpenting sesuai dari dengan analisis ekspektasi fundamental di perusahaan. awal. Pemeringkatan perusahaan yang telah go public lazimnya didasarkan pada Selanjutnya, analisis rasio metode keuangan ini. penilaian pasar uang dan pasar modal. Penggunaan teori signaling, Yang informasi pertama berupa yaitu ROA belanjanya waktu. atau tingkat pengembalian Pasar uang terhadap jangka aset, waktunya atau yaitu juga ROE seberapa besar laba yang biasanya di didapat dari bawah aset 1. yang digunakan. Sedangkan Dengan pasar demikian, modal jika jangka ROA waktunya tinggi, pendek maka akan biasanya di menjadi atas sinyal yang 1 baik tahun. bagi para investor. Yang kedua, pada Karena tingkat dengan waktu. ROA tinggi, Pada pasar menunjukkan uang, kinerja keuangan ROE perusahaan biasanya tersebut baik, sedangkan maka pada pasar investor akan modal, tertarik tingkat untuk waktunya relatif menginvestasikan tinggi. dananya yang berupa surat Yang berharga atau ketiga, saham. tingkat risiko. Dikarenakan Pada pasar signaling uang, teori memiliki tingkat kaitan yang risikonya erat dengan lebih tinggi informasi laporan atau keuangan, relatif tinggi. maka ada Sedangkan baiknya pasar sejak modal, awal usaha, tingkat risikonya sebuah relatif rendah. perusahaan memiliki pembukuan yang baik dan mudah agar dapat digunakan sebagai informasi Strategi keuangan selanjutnya baik yaitu secara menguji internal dana maupun dan dana eksternal eksternal. perusahaan. Sumber dana perusahaan adalah sumber dana dari mana perusahaan mendapatkan sejumlah Nah, dana yang cukup digunakan sekian untuk penjelasan menjalankan materi mengenai transaksi pasar pasar uang uang. dan pasar modal dalam video pembelajaran kali ini. Sekian untuk Apabila ada materi kurangnya, investasi. saya mohon maaf, Penilaian pertama baik adalah salah penilaian kata maupun internal salah pengucapan. yang menggunakan sumber dana internal Terima perusahaan. kasih sudah menonton Dan yang video kedua ini, adalah pendanaan eksternal dan dengan sampai sumber dana yang bertemu di berasal lain dari luar hari. perusahaan.